Masya Allahnya. Sementara ini dulu, nanti kita teruskan ya, hanya sebagian ini dulu ya. Nanti akan saya tambahin dengan kreasi-kreasi saya yang lain, karena hujan juga ya, lihat udah mulai gelap banget. Udah gelap banget. Mudah-mudahan videonya nggak terlalu gelap. Kayaknya sih gelap ya. Nanti saya akan tambahin ya, misalnya di bagian jubahnya diberi hiasan apa gitu ya. Uh, ya terserah kamu juga. Kamu kalau bikin seperti ini kamu bisa menghiasi dengan misalnya dengan bunga-bunga di belakang, atau dengan cara menggambar, bikin kreasi-kreasi yang lain ya, seperti menggambar dragon, bunga-bunga apa ya yang identik sama baju-baju Chinese style gitu ya, atau bukan Chinese style, orang Chinese keratai atau apalah gitu ya. Misalnya kamu hanya menggambar mawar atau memberi hiasan-hiasan yang lain juga boleh, dekorasi yang lain. Kadang ya ide itu nggak harus selalu datang pada saat kita sedang bekerja gitu. Kadang pada saat-saat seperti kita lagi makan atau lagi baca buku, lagi ya yang misalnya lagi nonton TV, kadang itu bisa ada aja gitu ya datangnya. Nggak tahu ya kalau kamu orang ya gitu, tapi kalau saya ya seperti gitu. Kalau kita sedang bekerja begini, terus tiba-tiba kita kehilangan misalnya gitu, ini kehilangan bukan kehilangan ide gitu, kita merasa uh, belum semuanya, bukan semua apa ya, bukan kehilangan ide gitu, cuma merasa uh, perlu yang banyak gitu, tapi kayak maksudnya jadi kita kayak apa ya, aduh susah banget tuh ngomongnya apa ya, bukan kehilangan ide ya gitu, tapi kadang-kadang kita tuh kayak oke lah kayak gini lah, kayak pause gitu ya, terhenti ya gitu, cuma batasnya cuma yang ini hari kita cuma bisa sampai segini gitu mengerjakan ini gitu. Nanti entah kita lagi duduk atau lagi apa gitu ya, misalnya kita lagi makan atau apa atau lagi ngapain lah gitu ya, terus kita dapat nih ide lagi yang menarik gitu, yang kita berpikir seperti oh baru kelihatan kan, baru terpikir, oh iya nanti jubahnya saya mau pakai ini loh, nanti ininya saya mau pakai itu loh gitu. Kalau saya pribadi ini aja ya, kalau saya pribadi biasanya karena saya tempatnya deket, saya akan salurkan langsung, saya akan buru-buru kerjakan gitu. Tapi kan kadang-kadang kita kan punya kegiatan lain, misalnya kita punya kegiatan lain karena bekerja di kantor atau apa, atau lagi masak, kita nggak sempet. Kamu bisa menulisnya di note. Kalau menurut saya ya, menulisnya bukan di note, di buku lah, catatan coret-coret, nanti jubahnya saya mau pasang ini, nanti jubah ininya mau saya taruh ini. Saya sudah membiasakan diri saya seperti itu pada saat-saat waktu saya masih sering melukis dulu, dari dulu ya, saya selalu membiasakan diri saya seperti itu. Wah, menulis juga termasuk salah satunya. Kalau kita punya ide sesuatu gitu, kalau kita belum sempet gitu ya, belum sempet untuk menyalurkannya atau mengerjakannya langsung ya gitu, kamu bisa misalnya idenya itu keluarnya gambar misalnya, terus kamu belum sempat untuk melakukan sesuatu, untuk melukis atau membuat clay, seadanya aja gitu. Seandainya kamu ada kertas di situ, ada ya pensil lah di situ, kalau itu bentuknya gambar, kamu gambar langsung di kertas itu, gambar langsung, jangan menunggu entar kecuali
kamu nggak ada waktu untuk melakukan hal itu. Nanti ya sesudah waktu, ada waktu kamu ingat-ingat lagi tadi seperti apa gitu, seperti apa. Tapi kalau kamu punya waktu pada saat dia keluar ide seperti itu ya gitu, cari sesuatu bukan tempat kayak kertas atau apa, misalnya itu bentuknya tulisan. Dulu saya suka menulis gitu, membuat cerita apa segala macam, tiba-tiba ide itu baru keluar, kata-katanya baru ada gitu, dan saya belum ada di depan komputer, belum ada di mana gitu ya. Jadi saya ambil kertas aja gitu, saya tulis, coret apa yang ada di kepala saya itu saya tulis gitu. Begitu juga dengan melukis, kadang-kadang tengah malam baru ada ide semacam itu. Maka kalau melukis kan, kalau saya kebetulan saya punya tempatnya gitu, jadi kadang-kadang udah jam 2 jam 3 nggak bisa tidur, saya bisa melukis gitu langsung gitu. Tapi pada saat kita di luar gitu, nggak sedang melukis, tiba-tiba ide itu ada gitu, kita bisa menaruhnya gitu di sebuah kertas dengan bentuk gambar, dengan bentuk tulisan gitu. Jadi nanti pada saat kamu mau mengerjakan, walaupun kamu dapat beberapa persen lah paling tidak gitu, ide yang tadi kamu kepikiran bisa ada di situ, bisa kamu salurkan, bukan salurkan, bisa kamu keluarkan lagi gitu. Begitu juga dengan ini, dengan membuat clay gitu. Jika kamu mempunyai ide-ide ya, setelah kamu membuat sesuatu tiba-tiba ada lagi yang menarik gitu. Jadi jangan menunda-nundanya untuk ya entarlah gitu. Lebih baik langsung kalau kamu punya waktu ya kerjakan gitu. Tapi kalau kamu nggak punya waktu, kamu bisa mencoba dengan menulis di kertas apa, selembaran apa, yang istilahnya kamu, bukan saya bilang kamu harus punya buku untuk menulis, enggak ya, pokoknya di selembaran apalah kamu taruh gitu, supaya kamu bisa diingat lagi. Nanti pas kamu ada waktu, kamu bisa lihat lagi, oh iya ini seperti ini loh, tadi kepengen mau buat itu loh gitu. Sayang ya kalau kita punya sesuatu terus udah ada gitu di kepala kita, ya kita nggak ini ya. Ada orang semua bisa punya waktu untuk melakukannya, tapi ada juga yang nggak ada gitu. Tapi jika kamu punya terus waktu, terus kamu nggak bisa menyalurkannya, membuatnya gitu ya, paling nggak kamu bisa menulis ya, siapa tahu, atau menggambarnya, siapa tahu suatu saat nanti kamu ada waktu, kamu bisa dicoba untuk dilakukan. Orang bisa membuat apa aja, bisa mengcopy ini, mengcopy itu. Kita bisa melihat kerjaan tangan orang lain, terus kita bisa coba untuk copy. Nggak apa-apa. Saya juga nggak munafik, kadang-kadang saya juga bisa melakukan hal seperti itu. Jadi bukan saya bilang nggak bagus ya, tapi nggak apa gitu. Malah ya nggak jadi masalah buat saya juga kalau kamu benar-benar kreatif. Kadang-kadang kita biasanya ya, kadang-kadang ya, terkadang nggak semua, terkadang yang mengcopy itu hasil kerjanya lebih baik daripada yang aslinya, terkadang ya seperti itu. Nggak semuanya saya bilang gitu. Mungkin karena dia memang benar-benar cinta banget untuk mengerjakan sesuatu, biasanya akan hasilnya akan lebih baik gitu. Tapi kalau seandainya ya, misalnya kamu punya sesuatu yang milik kamu sendiri gitu, itu sayang kalau misalnya itu nggak sampai di apa ya, bukan disalurin. Kalau misalnya kamu punya ide-ide yang menarik gitu ya, terus ya paling nggak disimpan lah ya, dicatat dulu, digambar dulu di mana, terus kapan waktu kamu bisa mengerjakannya. Karena menurut saya ya, yang kita milikin itu, yang hasil dari kita sendiri itu precious ya, bukan berharga banget gitu. Kita akan lebih menghargai banget hasil karya kita gitu. Jadi ya ada kebanggaan sedikit, dan juga ada rasa menghargai banget gitu, kita mempunyai ide kita, kreativitas kita sendiri. Dan juga ya kadang-kadang kalau mereka yang benar-benar mencintai banget soal seni ya gitu ya,
mau itu pembelinya ya, pengagumnya, penyukanya gitu ya, atau tukang koleksi apa ya, kolektor art gitu ya, dia akan lebih menghargai ya kreativitas orang ya, dengan ide-ide mereka tersendiri, nilainya itu kan lebih tinggi gitu. Jadi mereka akan lebih menghargai banget. Tapi kadang-kadang kita harus belajar dari awal juga, misalnya dari lihat-lihat punya orang gitu, Bu, kok lihat-lihat punya orang iji sorry ya, cuma maksudnya bisa lihat-lihat ya hasil karya orang lain ya, kita bisa lihat hasil karya orang lain, kita juga bisa belajar dari mereka gitu. Jadi kalau kita baru awal-awal, kita bisa belajar. Saya juga sama seperti itu, saya lihat dulu kadang-kadang dari hasil karya orang lain. Sampai saat ini pun saya masih suka melihat hasil karya orang lain. Bukan apa, belajar itu nggak harus dengan cara berpikir keras mencari ide-ide sendiri, nggak seperti itu. Belajar itu kita dengan cara melihat dari hasil karya orang juga, itu sama aja dengan kita belajar gitu. Kita mempelajarinya, terus nanti kita mencobanya, bereksperimen juga gitu. Itu juga namanya belajar gitu. Jadi nggak perlu merasa malu atau takut kalau kita belajar dari orang lain gitu. Saya nggak pernah menutup diri saya untuk nggak mau lagi belajar sama orang lain tuh, enggak. Saya pasti terus belajar walaupun yang kita pelajarin dari orang-orang yang usianya di bawah kita gitu. Nggak, jangan merasa oh gue udah senior nih, gue nggak mau belajar sama gitu. Enggak, jangan seperti itu. Aduh, berisik banget. Jangan merasa seperti walaupun yang kita pelajari dari orang-orang yang usianya udah di bawah kita gitu, terus langsung kita berpikir, oh saya sudah senior nih, tuh bilang ngapain kok belajar sama dia gitu, pengalaman saya lebih tinggi atau enggak ada yang seperti itu. Jadi jangan jangan menganggap kecil ya mereka yang artis talent yang masih baru dan muda gitu, jangan menganggap meremehkan lah gitu, jangan. Kadang justru mereka itu yang biasanya idenya lebih berani gitu, karena masih muda ya, jadi banyak sekali yang kita harus sebenarnya belajar dari mereka gitu. Saya masa-masa kita yang berani, yang dulu yang kita muda itu mungkin sebagian udah bukan udah liwat ya, udah keberaniannya kadang-kadang udah hilang gitu kan. Ada batas-batas boundaries gitu ya, ada batas-batas tertentu, seperti misalnya nih kayak saya contoh, walaupun saya tahu seni itu nggak ada batasannya ya, kita akan bisa melakukan sesuatu yang menurut kita itu ada di kepala kita gitu. Misalnya contoh, saya akan melukis membuat patung yang bertelanjang, memamerkan apalah gitu yang menurut orang pokoknya nggak oke lah gitu, misalnya gitu. Kalau yang ibu-ibu pasti akan berpikir, yang udah tua-tua ya biasanya gitu, aduh gambarnya kok gini, patungnya kok gini. Tapi kalau anak-anak muda yang zaman-zamannya sekarang kan, yang istilahnya yang muda-muda, dia nggak akan berpikir ke situ, dia hanya keluarin semua yang keberanian mereka gitu. Nah, kita kalau yang muda dulu, saya mungkin berani untuk melakukan hal-hal seperti itu ya, menggambar ini mungkin terbawa usia dan waktu juga. Kadang-kadang keberanian itu juga bisa menurun gitu ya, hanya karena alasan-alasan tertentu, misalnya soal agama, lingkungan, atau apalah gitu ya gitu. Jadi kita juga jangan menganggap yang remeh ya buat seni-seni yang baru gitu ya, buat yang masih di bawah umur kita. Kita bisa belajar dari mereka juga. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Nah, nanti di video yang selanjutnya kalau sempat saya akan memberikan warna. Jangan lupa subscribe,
like dan komen.